Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Hapsari dari Institut Teknologi Bandung, jurusan TKJMD, Teknik Komputer Jaringan Media Digital. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi pada Java, menggunakan Java, yaitu aplikasi penjualan pada distro. Nah, di sini saya menggunakan NetBeans 7.3.1. Nah, di sini saya telah membuat sebuah aplikasi penjualan distro. Nah, di sini terdapat banyak form dan kelas, dua kelas. Nah, sebelum kita memulai, saya akan memberitahukan apa saja yang dibutuhkan. Baiklah. Nah, kita di sini menggunakan database. Database ini menggunakan MySQL. Nah, MySQL untuk mengkoneksikannya itu menggunakan library. Nah, menambahkan library itu klik kanan, add library, dan kita cari MySQL. Di sini karena kita menggunakan database MySQL. Nah, di sini MySQL, add library. Saya sudah menambahkan di sini. Nah, di sini library berikutnya ini saya gunakan untuk menambahkan e-report laporan pada aplikasi ini. Nah, kemudian di Jetato ini untuk memperindah tampilan kita, look and feel ya. Nah, baiklah, di sini ketika kita ingin memasuk aplikasi ini, di sini saya membuat login server. Nah, sebelum kita membahas login, ada baiknya kita membahas tentang koneksi dulu. Nah, ini untuk mengkoneksikan antara form dengan MySQL kita. Nah, ini di package kita importkan import com MySQL jdbc connection. Ini yang tadi, yang dari library yang kita masukkan tadi. Nah, di import java.sql.driver manager, SQL exception statement, and swing option pen. Nah, di sini di koneksi kita buat connection public koneksi sama dengan null, public statement start. Nah, di sini koneksi sama start terserah Anda ingin memberikan nama apa. Nah, di sini public connection. Di public connection metodenya ini kita isikan ini. Class for name ini dari library tadi. Nah, yang ini koneksi ke MySQL kita, MySQL localhost. Ini database kita namanya apa, dan yang ini username-nya. Yang ini berhubung MySQL saya tidak menggunakan password, di sini saya kosongkan. Oke, the option show message dialog ini hanya untuk menampilkan apakah koneksi kita telah berhasil atau belum. Oke, start koneksi, create statement. Ini jika error. Nah, baiklah, ketika kita telah membuat kelas koneksi ini, nah, ketika di form, misal saja kita klik salah satu form saya, yaitu form jenis. Nah, di form jenis ini, ketika kita ingin menampilkannya, yang kita perlu masukkan ialah di sini kita masukkan koneksi ini, koneksi K sama dengan new koneksi. Kemudian pada public form jenis ini kita masukkan ke koneksi database, bawahnya tampil. Nah, di sini udah ada metodenya. Kalau misalnya kita baru tuliskan ke koneksi get koneksi database tampil, ini akan tercipta metode baru. Metode barunya akan di bawah.
nih seperti ini. Nah, di tampil ini kita buat seperti ini, default table model. Nah, tabel add column kode jenis itu menampilkan apa yang ada di database kita. Terus saya akan aktifkan database saya. Baiklah, ini merupakan database saya. Nah, di sini nama database saya dbdistro. Ini di dbdistro ini terdapat tabel login, tabel barang distro, tabel barang masuk, tabel detail barang masuk, tabel detail penjualan, tabel distributor distro, tabel jenis distro, tabel penjualan distro, dan tabel petugas distro. Nah, ingat yang tadi di program tadi kita add column kode jenis sama jenis. Nah, di sini dikarenakan pada tabel jenis distro, jenis distro ini terdapat kode jenis sama jenis. Jadi kita hanya menambahkan add column kode jenis dan jenis. Ini untuk pada tabelnya. Nah, ini untuk menambahkan di tabelnya tadi kode jenis sama jenis barang. Kita kembali ke shortcode tadi untuk koneksi. Nah, di sini try koneksinya, try get koneksi database string SQL select bintang from tabel jenis distro order by kode jenis AST. Ini untuk mengkoneksikannya, batas ini saja untuk mengkoneksikannya. Jika misalnya tidak terkoneksi maka akan keluar ada error, tapi jika terkoneksi maka akan keluar telah terkoneksi. Baiklah, kemudian kita beralih ke service. Nah, di database ini kalau kita sudah di database, untuk menyambungkannya dengan MySQL itu di sini gitu, MySQL. Nah, berhubung ini menggunakan MySQL connector Java 5.1.23 Binjar. Nah, sini berhubung saya sudah ada, ini saya saja. Nah, di sini masukkan nama db distro. Nah, username-nya isikan root, passwordnya jika tidak ada password maka kosongkan saja. Maka kalau ada password maka isi passwordnya. Kemudian text connection, klik next, finish. Nah, di sini akan keluar dan terlihat kalau kita sudah terkoneksi. Baiklah, kita kembali ke project. Nah, di sini saya akan memberitahukan form-form apa saja yang telah saya buat. Pertama, login server. Ini login server. Ketika kita ingin memasukkan aplikasi, kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat username, password. Nah, di sini buttonnya saya kasih masuk, connect, close, sama home. Kemudian kita coba jalankan koneksi. Ini merupakan login aplikasi. Nah, di sini kita tuliskan pegawai, password 45, masuk, koneksi berhasil. Nah, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi saya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di aplikasi saya. Di sini ada data jenis distro, data distributor, data barang distro, data petugas, chat, e-report, data penjualan, sama data barang. Nah, di sini merupakan yang server. Jadi server itu bebas, bisa ngapain aja di aplikasi ini.
terus di server itu login terlebih dahulu, tapi kalau misalnya klien itu langsung masuk ke menu utama. Nah, di sini di file itu terdapat data jenis barang, sama itu di transaksi itu data barang masuk dan penjualan, di e-report, daftar report, dan halaman. Baiklah, ketika kita klik data jenis barang, maka akan keluar form jenis distro. Nah, di sini kita jalankan, kita klik add new dulu, kode jenis. Misalnya kita ingin memasukkan BA, tas, jenis barang tas, jeans, lalu kita klik save. Nah, dia akan langsung menambah di atas. Kemudian kita misalnya update, klik update, tuh BA kita ganti JE, dan kita save kembali. Oh ya, saya lupa, di sini update ini hanya mengganti jenis barang saja karena kode jenisnya primary. BA-nya pakaian. Nah, kita ketik save. Nah, ini berhasil terganti. Kemudian kalau kita ingin mendelete-nya, klik delete. Nah, kita kembali ke menu utama. Nah, di sini terdapat data barang distro. Nah, ini form barang distro. Sama seperti tadi. Terdapat add new, save, delete, cancel, close, data distributor, data petugas. Nah, di sini di chat kita bisa chat dengan klien. Baiklah, ini merupakan tampilan dari chat client and server. Nah, di sini di server username-nya Yulia, dan di sini username-nya Mentari. Nah, ketika di connect, ini mereka bisa saling berkomunikasi, bisa saling chat. Nah, di sini kita misalkan ketik, akan masuk di klien. Nah, baiklah, ini merupakan yang chat. Kita kembali ke menu utama lagi. Nah, di menu utama itu terdapat e-report. Nah, kita akan mencetak report barang masuk, dan report penjualan. Nah, misal kita klik di report masuk, kita tunggu sebentar sampai laporannya keluar. Nah, ini merupakan report barang masuk distro. Di sini menggunakan tambahan lagi library-nya, yaitu di sini kita menggunakan Jasper Report. Maka balik ke menu utama lagi, di sini terdapat data penjualan dan data barang masuk. Nah, data penjualan ini, data penjualan kita cari. Nih, ketika kita klik cari, maka akan keluar tanggal penjualan, nama petugas, total, dan bayar. Nah, di sini kita akan coba menggunakan ini merupakan form penjualan barang, dan terakhir terdapat data barang